Apa kata Ustaz? Kita lagi kita ini masuki malam nisfu Sya'ban. Insyaallah malam Rebu itu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini di antara keistimewaan yang terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu, bulan Sya'ban ini bulan yang mulia juga. Ya, bulan yang mulia juga. Karena itu banyak dilupakan. Karena Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulu katsiru minan nas, ma baina Rajab wa Ramadan." Banyak manusia lupa tentang apa Sya'ban, yaitu antara Rajab, karena Rajab bulan apa? Ashurul Hurum. Ramadan bulan yang mulia. Dianggap Sya'ban itu hal yang biasa, padahal bulan Sya'ban itu juga apa? Bulan yang mulia. Kenapa? Banyak kejadian-kejadian istimewa di situ terjadi. Di antaranya apa? Di antaranya kiblat yang asalnya kaum muslimin dan Nabi Muhammad berkiblat ke Baitul Maqdis, ya ketika bulan Sya'ban dirubah ya kiblat sehingga berkiblat kepada kiblat daripada datuknya, yaitu Nabi Ibrahim ke arah Masjidil Haram. Nabi sudah berkeinginan untuk dikembalikan kiblatnya ke Masjidil Haram. Dan saat itu kaum muslimin berkiblat ke Baitul Maqdis selama, ada yang mengatakan 17 bulan 3 hari, atau ada yang mengatakan 3 minggu, ada yang mengatakan 16 bulan berkiblat ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi selalu mengangkat kepalanya berharap untuk apa? Untuk kiblatnya dirubah ya sebagaimana kiblat datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Ke arah Ka'bah. Itu Allah berfirman apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli masjidil haram ya. Maka beralih ke Masjidil Haram. Qad nara, kami telah melihat engkau wahai Muhammad ya selalu menengadahkan kepala kamu ke atas untuk berharap dikembalikan arah kiblatnya ke arah Ka'bah. Ya, ke arah Ka'bah. Sehingga Nabi selalu melihat ke atas. Akhirnya Allah mengatakan falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka aku akan menjadikan merubah kiblat sebagaimana kamu ridho. Nabi itu apapun yang diinginkan oleh Nabi dikasih. Nabi ya berkeinginan apapun Allah langsung ngasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, maka Allah akan selalu memberikan kepada kamu wahai Muhammad sampai kamu ridho. Sampai Sayyidina Aisyah itu mengatakan, ya ma ara rabbuka illa yusari fi hawak. Aku tidak melihat wahai Muhammad apapun, ya aku tidak melihat Tuhan kamu wahai Muhammad kecuali selalu mengikuti daripada kemauan kamu wahai Muhammad. Sayyidina Aisyah sampai mengatakan seperti itu. Apapun keinginan Nabi Muhammad dituruti sama Allah Subhanahu wa taala. Dimanja sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya di antaranya peralihan kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan tepatnya di nisfu Sya'ban. Kemudian juga turun ayat yang kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena turunnya ayat perintah untuk bersolawat juga di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun juga di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru setelah itu memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini pertanda bahwa ketika ada orang yang bersalawat kepada Nabi, itu tanda orang yang beriman. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu kepada Nabi, ya wasallimu taslima, dan bersalamlah kepada Nabi dengan sebenar-benarnya salam. Banyak di situ diangkat, di antaranya juga raful a'mal, diangkatnya amal perbuatan manusia. Jadi amal perbuatan manusia itu ada yang diangkat ya tahunan, ada yang diangkat bulanan, ada yang diangkat mingguan, ada yang diangkat harian. Amal perbuatan manusia itu ada yang diangkat harian, bulanan, mingguan, ada juga tahun. Per tahun. Nabi mengatakan ketika ditanya, "Dzaka syahrun yaghfulu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan." Wa uhibbu, ya kenapa kok Nabi ditanya kok senang ya puasa? Nabi itu kalau bulan Sya'ban puasanya 1 bulan penuh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, aku senang ketika diangkat amal perbuatanku, aku dalam keadaan puasa. Nah, ini diantaranya Di antara daripada kejadian di bulan Sya'ban, yaitu diangkat amal dalam 1 tahun. Kemudian juga
di bulan Sya'ban itu ada satu malam yang istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban ini ya sampai dikatakan doa tidak ditolak di malam hari itu. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa orang yang beriman di malam itu, kecuali beberapa orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi SAW bersabda, ya, khamsu layalin la turaddu fina da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa seorang hamba. 5 malam. Awal laila min Rajab, malam 1 Rajab. Kemudian yang kedua, laila nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Kemudian yang keempat, Laila Idul Fitri, dan yang kelima, Laila Idul Adha, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Di antaranya apa? Malam nisfu Sya'ban. Tidak ditolak doa seorang hamba. Sampai Sayyidina Ali yufarriq nafsahu lit-ta'a walil ibadah fi 4 layalin. Sayyidina Ali itu selalu mengosongkan waktunya untuk ibadah dan taat kepada Allah di malam hari itu, yaitu ada 4 malam. Yang pertama malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Idul Fitri, dan yang keempat malam Idul Adha. Sayyidina Ali selalu mengosongkan waktunya untuk ibadah. Ini menunjukkan apa? Malam istimewa. Karena Sayyidina Ali itu dikatakan apa? Orang yang mengerti tentang ilmu yang banyak. Karena Sayyidina Ali dikatakan babul ilm, pintunya ilmu. Bahkan Nabi SAW juga meriwayatkan daripada ada hadisnya, man ahyal layalil khams wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan malam harinya untuk ibadah di 5 malam, maka wajib baginya mendapatkan surga. Apa saja 5 malam? Lailatul Tarwiyah, kemudian Laila Arafah, malam Arafah, Lailatul Nahar, malam Idul Adha, wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, dan yang kelima Lailatul Nisfu min Sya'ban, malam nisif Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini kalau kita hidupkan untuk beribadah kepada Allah, ya maka apa? Kita wajib mendapatkan surga. Nah, kan itu apa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani sampai mengatakan Lailatul Nisfu min Sya'ban hiya afdhalul layali ba'da Lailatul Qadar. Paling afdalnya malam nisfu Sya'ban, paling afdalnya malam, tapi setelah malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Jadi paling afdolnya malam. Karena itu apa? Mereka orang-orang yang mengerti ya tentang keistimewaan daripada malam nisfu Sya'ban. Karena itu apa? Mereka mengatakan hal seperti itu. Ini menunjukkan bahwa apa? Memang itu malam yang istimewa. Karena itu jangan disia-siakan ini malam nisfu Sya'ban. Gunakan untuk ibadah, gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Kita ini hamba-hamba yang penuh dengan apa? Penuh dengan hajat ya. Pasti setiap manusia butuh, banyak butuhnya. Minta di malam itu. Minta bukan hanya urusan dunia tok, ingat juga urusan akhiratnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi ya padahal di antara keistimewaan malam itu apa? Allah mengampuni dosa semua orang yang beriman. Tapi ada beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Hati-hati ini. Jangan sampai kita tergolong daripada mereka-mereka ini. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, innallaha yaghfiru li jamil muslimin. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa orang yang beriman, orang yang Islam, diampuni dosa semuanya. Illa litfitil kalaila, di malam itu, di malam nisfu Sya'ban. Illa, kecuali ada beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Siapa mereka? Pertama, kecuali bagi orang yang apa? Illa likahinin, kecuali dukun-dukun. Ini dukun, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai datang kepada dukun-dukun. Itu akan menghapus daripada pahala kita. Dan Nabi SAW bersabda, man ata'arrafan au kahinan. Barang siapa yang mendatangi daripada dukun, yaitu orang-orang yang mengabarkan tentang apa yang akan terjadi, fasaddaqahu, tapi dengan ilmu-ilmu yang tidak tahu, ya, bantuan jin atau yang lainnya. Fasaddaqahu, maka dia mempercayainya, bima yaqulu, dengan apa yang dia ucapkan. Faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Ada riwayat, maka dia telah mengkufuri daripada apa yang telah datang daripada Nabi Muhammad. Ada riwayat, lam tuqbal lahu shalah arba'ina lailah. Tidak diterima baginya, kalau percaya, tidak diterima baginya salat 40 malam. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan itu, ya kalau kita yang merasa masih menjadi orang-orang yang seperti ini atau mempercayainya, tobat.
Jangan sampai kita melakukannya sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usahirin atau orang-orang tukang sihir. Itu tukang sihir ini enggak harus yang pintar sekarang ini, kadang-kadang belajar ilmu-ilmu yang penting bisa mencelakai orang dengan bahasa-bahasa atau mantra-mantra dia gunakan. Hati-hati, ini juga sahir. Kadang-kadang ini mencelakai daripada keluarga, suami istri dibuat ribut. Satu keluarga dibuat ribut, tetangga dengan tetangganya dibuat ribut, teman dengan temannya dibuat ribut dengan sihir. Kalau dia tidak bertobat, ya, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dan kalau malam itu belum bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati. Ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga yaitu musyahinin atau orang yang berselisih, orang yang tidak saling menyapa, orang yang selalu ribut. Kadang-kadang hal yang sepele, hadirin. Kadang-kadang urusan dunia yang remeh, antara orang tua dengan anak tidak menyapa. Kadang-kadang antara saudara dengan saudara enggak menyapa. Padahal ya dari harta yang dia perselisihkan, harta yang remeh, sampai tidak menyapa. Kadang-kadang tidak menyapa 7 turunan gara-gara warisan. Ini apa? Bukan menjadikan dia orang bahagia. Dia sudah menjadi orang sengsara, enggak saling menyapa dengan keluarganya. Dia juga tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Dia juga akan apa? Tidak mungkin akan bisa masuk surga. Karena itu apa? Apa yang mau diperselisihkan? Kadang-kadang hal sepele. Salah ngomong, kadang-kadang sudah ribut, enggak nyapa bertahun-tahun. Salah bersikap, kadang-kadang tidak menyapa sampai bertahun-tahun. Buat apa, hadirin? Tahu bahayanya orang yang qati'ur rahim. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah, kata Nabi. Orang yang memutus tali persaudaraan enggak mungkin masuk surga. Bahkan apa? Qati'ur rahim mal'unun. Orang yang memutus tali persaudaraan ini bukan hanya antara kerabat, antara kaum muslimin juga sama. Beda partai kadang-kadang beda lambang kadang-kadang. Beda hal yang remeh, enggak saling menyapa, saling mereka bermusuhan. Hati-hati. Mal'unun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu mal'un? Mal'un tahu enggak mal'un dilaknat? Tordun an rahmatillah, dijauhkan daripada rahmat Allah. Sampai dikatakan apa? Qati'ur rahim mal'unun wa in mata wasatil Ka'bah. Orang yang memutus tali persaudaraan itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Kalau sekarang ada orang meninggal di tengah masjid sudah heboh, hadirin. Dianggap dia pasti masuk surga. Belum tentu, meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Kalau amalnya enggak baik, dia menjadi orang yang memutus tali persaudaraan, enggak masuk surga. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di tengah masjid sudah heboh, apalagi meninggal di tengah Ka'bah. Ini meninggal di tengah Ka'bah, kalau dia qati'ur rahim mal'un. Dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan masuk surga. Kenapa? Karena orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah enggak mungkin masuk surga. Kenapa? Karena kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal perbuatan kita. Kita beramal, kita sholat, kita mengeluarkan zakat, kita puasa, itu untuk mencari rahmat Allah. Itu semuanya untuk mencari rahmat Allah, bukan kita untuk bayar surga. Lah kalau kita mau beli surga dengan amal kita seharga apa, hadirin? Amal kita ini seharga apa? Enggak ada nilainya. Amal perbuatan kita ini, kita beramal itu untuk mencari rahmat Allah. Karena itu enggak boleh kita sombong dengan amal perbuatan kita. Ada orang kadang ya nanti di akhirat Nabi menceritakan ada orang beramal jihad fisabilillah 500 tahun. Kemudian ketika di akhirat dia masuk ke surga, ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannah bi rahmati." Masuk surga kamu dengan rahmatku. Ternyata apa? Kata Allah Subhanahu, kata dia mengatakan, "Ya Allah, kok aku dengan masuk surga dengan rahmatmu, kok bukan dengan amalku?" Oh, kamu mengira kamu karena amalmu kamu masuk surga. Ya sudah, panggil dia, timbang amal perbuatan baiknya dengan kenikmatan yang aku berikan. Diambil kenikmatan mata dok, 1 mata, taruh 1 timbangan. 500 tahun jihad fisabilillah, taruh 1 timbangan. Ternyata masih berat timbangan daripada nikmatnya mata. Itu siapa yang mau kita bayar untuk mendapatkan surga kalau memang itu karena amal? Karena itu kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita beramal itu untuk mencari rahmat Allah, supaya Allah merahmati kita masuk surga. Karena itu kalau ada orang mutus tali persaudaraan enggak dapat rahmat Allah, malah dikatakan
tanzilur rahmah ala qati'ir rahim fil balda. Dikatakan di satu daerah ketika ada qati'ur rahim maka tidak akan turun rahmat, malah turun azab. Bisa turun balak karena ada satu orang yang qati'ur rahim. Tidak akan turun rahmat Allah kalau ada satu orang di daerah itu qati'ur rahim. Apalagi di dalam rumah tangga lebih kecil lagi. Apalagi bagi orang yang qati'ur rahim itu sendiri. Kalau rahmat tidak turun gara-gara qati'ur rahim, apalagi orang yang qati'ur rahim, bagaimana itu azabnya? Karena itu hadirin, kita hidup di dunia ini buat apa kita berselisih? Buat apa kita meributkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya kadang-kadang? Karena itu kita harus saling tarahum. Ya, al-muslim akhul muslim. Muslim ini satu saudara. Apalagi kalau kerabat dekat, apalagi orang tua dengan anaknya, apalagi satu saudara. Buat apa kita ribut? Bakal menyesal kita. Itu semuanya akan menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Lebih baik udah perselisihan, permasalahan kita selesaikan dengan baik-baik. Enggak perlu kita perpanjang, enggak perlu kita sampai ribut, enggak perlu sampai kita akhirnya saling tidak menyapa bertahun-tahun. Untuk apa? Bahaya hadirin. Sampai satu saat pernah diceritakan ada orang ketika satu perjalanan dia lupa. Satu perjalanan sudah membawa bahan makanan semuanya, tapi lupa bawa korek. Untuk masak enggak bisa. Ya akhirnya pakai seperti pramuka itu, batu dengan batu digosek ya. Supaya keluar api. Karena agak lembab enggak bisa keluar api. Sampai akhirnya ada orang soleh di situ gini aja. Coba cari siapa orang yang tidak saling menyapa. Ada enggak di antara kita qati'ur rahim? Oh ada. Siapa? Fulana. Panggil dia. Sini kamu. Siapkan semua gasnya atau semuanya. Udah, kamu tiup itu. Ditiup itu dari mulutnya keluar api hadirin. Sampai nyala. Ya kalau orang sekarang dianggap sakti gue ya. Tapi bukan sakti, itu pertanda sudah dia dunia sudah keluar api dan dia akan menjadi bahan bakar api neraka nanti kalau tidak bertobat. Karena itu kadang-kadang ada punya saudara enggak pernah diperhatikan, enggak saling menyapa. Ini bahaya hadirin. Karena itu enggak perlu kita meributkan sesuatu yang enggak perlu kita ributkan. Kalau di malam nisfu Sa'ban masih ada orang yang musyahin, orang yang berselisih, enggak saling menyapa, hati-hati. Dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Dia tidak akan mendapatkan termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di malam itu Allah sangat murah dengan ampunannya. Karena itu enggak perlu kita ribut dengan hal apapun, pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita bukan bawa dengan nafsu kita, enggak mungkin enggak ada yang diselesaikan. Tapi kalau kita bawa nafsu sulit. Tapi kalau kita bawa hati, sama-sama merelakan, sama-sama bawa hati bukan nafsu, bisa diselesaikan permasalahan sebesar apapun. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang berselisih. Kemudian aumit min khamr, atau orang yang terus-terusan minuman keras, itu juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Ya terus-terusan. Kadang-kadang sekarang hadirin hati-hati. Kadang-kadang difatwakan atau kadang-kadang ada orang yang mengerti tentang ilmu menganggap ya narkoba itu boleh. Hati-hati, haram hukumnya. Walaupun tidak najis tapi haram. Dianggap sesuatu yang tidak najis halal gitu. Memang kalau minuman keras yang cair itu najis. Tapi kalau yang padat seperti pil koplo atau seperti ganja atau seperti heroin, itu benda yang padat yang bisa menghilangkan akal, memang tidak najis hukumnya. Tapi hukum mengkonsumsinya haram. Kenapa? Menghilangkan akal. Sesuatu yang menghilangkan akal hukumnya haram. Karena itu hati-hati, kadang-kadang ngerti ilmu, melaksanakan itu, ya pakai dalil lagi. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk ini. Kalau orang-orang seperti ini nggak akan mendapatkan ampunan Allah di malam itu. Kemudian au akli walideh, atau orang yang durhaka kepada orang tua. Ini orang yang durhaka kepada orang tua nggak mungkin masuk surga. Al ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang bakti nggak mungkin masuk neraka. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka nggak mungkin masuk surga. Dan pertanda Allah ridho terhadap seorang hamba ketika orang tuanya ridho terhadap dia. Ya, karena itu cari ridho orang tua. Ya, karena orang kalau sudah orang tuanya ridho, antara dia dengan derajatnya
dengan anbiya, derajatnya dia nanti di surga itu dengan para anbiya 1 derajat aja. Tempat tinggalnya dia di bawah para nabi. Kalau anak yang bakti kepada orang tua. Tapi kalau dia menjadi orang yang durhaka kepada orang tua, maka dia antara derajat dia dengan iblis di neraka itu cuma 1 derajat. Iblis tepatnya di dalam daripada neraka, dia di atasnya. Derajatnya paling dekat dengan iblis. Kenapa? Karena dia durhaka kepada kedua orang tua. Karena itu yang punya orang tua kesempatan. Huma jannatuka wa naruk, mereka adalah surga kamu atau mereka juga bisa menjadi neraka kamu. Kalau kamu bakti, maka kamu akan menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Tapi kalau kamu durhaka, maka kamu juga akan menjadi orang yang sengsara dunia sampai akhirat. Karena itu, yang manfaatkan orang yang punya orang tua untuk berbakti kepada mereka semuanya. Nah, di situ ada beberapa orang sebetulnya masih yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang yang mengadu domba. Hati-hati, kadang-kadang satu tempat, satu daerah kepingin dibuat ribut. Ini diadu dengan ini. Apa sih? Namam itu apa? Makna nama itu apa? Naglu kalamil ghair biqasdil iftitan. Memindah omongan orang lain tujuannya untuk fitnah. Ente fulan, ente tahu. Ente diomongi gini sama fulan. Yang ini dikasih tahu, ente diomongi gini sama fulan. Sampai mereka berantem. Ini namam ini kotat. Ini kalau ada di malam itu enggak bertobat dia, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Dan orang yang seperti ini, hukumannya juga dia akan dijadikan ada orang yang mengadu domba dia nantinya. Ini banyak ini di akhir zaman kadang-kadang. Sampai satu pengurus kadang-kadang tidak akur gara-gara memindah omongan. Ini disampaikan ke ini disampaikan karena tidak ada yang dengar, tidak ada masalah. Tapi karena dipindah omongannya tujuannya untuk supaya terjadi fitnah, ini yang akan mendapatkan azab nanti bagi orang yang menjadi orang yang kotat atau namam. Karena itu jangan sampai kita termasuk di antara mereka-mereka yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan ampunan, malam yang penuh dengan pemberian daripada segala hajat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga permintaan kita diterima oleh Allah. Ampunan kita minta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang akan menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirat, di dunia dan sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Sya'ban untuk semakin taat kepada Allah, karena bulan Sya'ban pintu menuju Ramadan, sehingga bulan Ramadan kita benar-benar bisa memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa daripada Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.